Coba, di semesta besar ini, ya, segala peristiwa yang kita sebut baik dan buruk terjadi apa adanya. Dan Tuhan tidak menganggap itu baik buruk, karena baik buruk itu penilaian kita. Bagi Tuhan segala peristiwa yang terjadi, terjadilah. Dan itu yang terbaik. Dan segala peristiwa yang terjadi pasti untuk membaikkan semesta ini. Ya, coba, pernah lihat nggak di tayangan televisi ada gajah sedang mencabut pohon-pohon yang besar dengan gadingnya, dengan badannya yang kekar, sampai pohon itu pada tumbang. Karena apa? Mungkin saja dia ingin mengambil daun-daun atau buah-buah yang di atasnya, karena dia tidak punya kemampuan memanjat, dan dia juga tidak bisa berbicara pada monyet. Lalu diruntuhkanlah pohon-pohon itu, setelah tumbang dia bisa makan. Coba, dari sisi kita manusia, itu musibah apa berkah? Dari sisi manusia mungkin kita mengatakan itu adalah musibah, karena pohon-pohon pada tumbang. Betul? Tapi ketika pohon tumbang, berapa banyak rumput yang di bawah pohon berterima kasih pada gajah? Karena apa? Ketika pohon sudah tumbang, sinar matahari yang tidak sampai pada rumput, yang terhalang oleh daun-daun yang sangat rimbun, bisa sampai pada rumput-rumput. Mungkin si rumput mengucapkan terima kasih pada gajah. Mungkin ya, karena rumput menjadi ranum. Ketika kita belajar lebih dalam secara integrasi, secara integral, secara menyeluruh, apa yang terjadi? Semua yang kita sebut salah itu ternyata tidak salah. Betul nggak? Makanya jangan mengatakan sesuatu itu salah. Belum benar saja. Pada akhirnya pasti akan ditemukan ya titik benarnya. Makanya disitulah proses belajar itu terjadi. Perlu kesabaran. Nah, dalam ayat ini, dalam dialog ayat ini, ternyata Khidir ini belum sabar ya. Ya, kita lanjutkan dialognya. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ya, di Quran surat Al-Kahfi itu cerita simbolik itu dari ayat 1 sampai ayat 110 itu sangat padat sekali. Cerita simbolik luar biasa. Ada cerita di ayat yang sebelumnya begini ceritanya. Ingatlah suatu hari di mana gunung-gunung akan diperjalankan. Dan bumi-bumi akan ditanduskan. Akan diratakan, akan didatarkan. Bagaimana itu? Gunungnya diperjalankan, bumi didatarkan. Dalam bahasa fisik, gimana? Apa yang terjadi? Kan sulit memahaminya. Tapi dalam bahasa spiritual, itu memberikan makna yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan dulu. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Mungkin ya, dalam bahasa kita aja yang awam, ketika kok Khidir membunuh anak. Kalau kita memahami dengan bahasa biasa, mungkin kita akan protes ya. Akan protes kan? Pasti begitu. Lalu Musa berkata, bisa dibayangkan Musa protes lagi nggak sama Khidir? Protes lagi. Apa kata Musa? Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu. Disalahkan lagi gurunya sama Musa.
Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Ada orang yang terbunuh karena ada orang yang membunuh. Siapa yang salah? Nah, karena kita masih terjebak oleh benar salah, maka kita langsung akan mengatakan yang salah adalah yang membunuh. Maka yang membunuh kan dihukum. Sekarang dari kacamata semesta, siapa tahu orang yang harus terbunuh ini punya beban karma di masa lalu, sehingga dia memang harus menjalani sebuah peristiwa itu untuk membebaskan hutang karmanya supaya dia lunas. Dari sudut pandang semesta, kan? Betul nggak? Saya bukan melegalkan pembunuhan, tapi kita memang kalau ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ya yang membunuh dihukum dari sisi hukum duniawi, ya. Tetapi dari kacamata spiritual bisa jadi ada pelajaran yang lebih dalam, sehingga kita tidak terjebak pada benar salah. Karena semua yang harus terjadi memang begitulah terjadi. Di balik itu pasti ada pesan yang sedang disampaikan Allah. Nah, kadang-kadang kita tidak pandai untuk mengambil pesannya. Baik, kita lanjutkan, ya. Musa berkata, ya. Jadi ketika Khidir membunuh seorang anak tadi, kemudian Musa protes. Protesnya, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar, kata Musa. Apa jawaban Khidir? Khidir berkata di ayat 75, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Sudah berapa kali gak sabarnya? 2 kali. Pertama waktu Khidir melobangi perahu. Yang kedua waktu Khidir membunuh seorang anak. Kemudian Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah memberikan cukup peluang kepadaku. Mulai agak sadar. Di level ini Musa mulai sadar. Belum ditegur kan? Belum ditegur. Tapi sudah sadar. Kalau aku bertanya lagi setelah ini yang ketiga kali, boleh deh. Aku usir aja. Jadi muridmu. Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Sudah ditegur belum? Belum. Sudah dilarang bertanya? Belum. Memang dilarang bertanya dari awal. Tapi di fase ini kan Khidir belum bicara apa-apa sama Musa. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Akhirnya keduanya jalan lagi. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Protes lagi. Lalu berikutnya apa? Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Jadinya berpisah toh? Gagal ya belajar? Gagal belajar.
kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi harusnya sabar dulu. Karena semua perbuatan-perbuatan itu ada tujuannya. Dan itulah cerita simbolik yang sangat luar biasa. Cerita mutasabiat yang sangat luar biasa. Mana perahu? Mana perahu? Perahu itu kalau di Quran cerita tentang sarana transportasi, bahtera, kendaraan. Dan di semua ayat berulang-ulang dikatakan ya bahwa tubuh kita, tubuh manusia ini yang kita tinggali adalah kendaraan. Kendaraan yang harus mengantarkan jiwa kita pulang kepadanya. Jadi, mana perahunya? Ini perahu. Ternyata perahu ini harus dilobangi. Kalau dilobangi jadi apa? Jadi bolong. Bolong dalam bahasa spiritual, bolong dalam bahasa hakikat, bukan bolong seperti yang kita bayangkan, perahu yang bocor seperti itu. Ketika bolong kan ada lubang. Ketika ada lubang kan bisa dilihat. Sebetulnya itu adalah prosesi awal untuk belajar melihat ke dalam dirimu sendiri. Makanya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses mengenal Tuhan yang diceritakan para leluhur kita harus dimulai dengan proses mengenali diri sendiri. Makanya bahasa simboliknya perahunya dilobangi. Siapa yang bisa membimbing melobangi perahu ini? Subhanallah. Di dalam Quran surat Al-Imran yang sudah saya jelaskan di kesempatan yang lalu, ayat yang ke-49. Itu kan dialog antara ya seorang guru dengan murid juga. Jadi kehadiran seorang guru itu 3 tugasnya. 1, untuk menyembuhkan penyakit buta. Yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit kulit. Dan yang ketiga, untuk membangkitkan kematian jiwa. Bagaimana ya menyembuhkan penyakit buta? Tentu saja, kalau mata ini ditutup kelopaknya, mata menjadi tertutup. Saat tertutup tidak bisa melihat apa-apa. Begitu juga dengan kelopak mata kalbu. Mata kalbu juga punya kelopak. Kalau kelopak mata kalbu masih tertutup, tidak terbuka, tidak melihat. Oleh karena itu, dibuka kelopak mata kalbunya. Dalam bahasa lain di Quran dikatakan membelah langit. Itu bahasa lain. Ya, bahasa lain. Tapi intinya adalah ya, membuka pintu yang dapat membuat kita melihat ke dalam. Makanya di Quran surat Al-A'raf ayat 143, disitulah Musa pertama kali mengalami awalnya beriman. Setelah melihat ke dalam. Nah, prosesi ini di zaman Rasulullah, ini prosesi inti. Dengan cara seperti itulah Rasulullah membimbing para sahabat untuk meniti ke dalam diri. Sebelum dibimbing mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum bersaksi, para sahabat dibimbing untuk menyaksikan. Karena tidak mungkin ada proses persaksian tanpa menyaksikan. Karena bersaksi baru sah kalau diawali dengan proses menyaksikan. Proses menyaksikan harus diawali dengan melubangi perahu, melihat ke dalam diri, ke dalam
melihat kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Apa sifat anak yang paling dominan? Sifat anak yang paling dominan itu dikit-dikit nanya. Dikit-dikit nanya. Bukan gak boleh bertanya. Bertanya boleh. Tetapi biarkan semua mengalir dulu. Selesai dulu episodenya. Setelah selesai baru boleh nanya. Jangan dikit-dikit nanya. Belum selesai nanya. Orang sedang bicara dipotong. Itu sifat kekanak-kanakan. Makanya belajar ilmu spiritual sebetulnya tidak usah terlalu banyak bertanya. Karena apa? Kelak kemudian ketika tingkat amal kita sudah sampai di tingkat itu, maka kita sendiri yang akan bisa menjawab pertanyaan itu. Makanya boleh bertanya, tapi tanyakan pada Allah. Tanyakan pada Tuhan yang bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dan cara Tuhan membimbing untuk menjawab pertanyaan itu luar biasa. Makanya kalau belajar sesuatu ada keraguan, tenang aja. Yang penting jangan lari dari keraguan itu. Tumbuhkan tekad yang kuat untuk membebaskan keraguan dengan cara mengalirkan sebanyak mungkin pertanyaan ke dalam diri kita. Saat kita mengalirkan banyak pertanyaan, maka Tuhan akan melahirkan banyak jawaban. Dan cara Tuhan memberikan jawaban pada setiap orang ternyata sangat beragam. Cara Tuhan meyakinkan setiap keyakinan setiap orang sangat beragam. Dan disitulah pentingnya pengalaman. Disitulah pentingnya seorang guru yang mendampingi kita. Supaya saat kita mengalami keraguan, maka kita akan dikuatkan dengan cara apa? Bukan dijawab pertanyaan kita, tetapi diarahkan agar kita bisa menjawab sendiri apa yang kita pertanyakan. Itu yang disebut dengan discovery learning. Jadi kalau dunia pendidikan sekarang sibuk dengan discovery learning, problem solving, dan lain-lain, di zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Dan Rasulullah tidak pernah menjawab ya keraguan para sahabat dengan menjawabnya dari pengalaman beliau. Karena apa? Apa yang dialami sahabat tidak dialami oleh beliau. Apa yang dialami beliau tidak dialami oleh sahabat. Coba perhatikan. Bapak Ibu berguru dengan saya misalkan. Apa yang ibu bapak alami, kan saya tidak mengalaminya. Bagaimana mungkin saya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dari pengalaman Bapak Ibu, toh saya tidak mengalaminya. Makanya terus saja mengamalkan ilmunya yang diajarkan guru, kelak kemudian di tingkat kedewasaan tertentu kita akan bisa menjawab sendiri apa yang menjadi keraguan dan pertanyaan kita. Itulah hebatnya belajar ilmu hakikat. Makanya amalkan saja yang kamu tahu, kata Rasulullah. Maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Makanya itu kan diabadikan dalam satu surat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, lihatlah, pelenglah, tataplah, simaklah. Iqra. Siapa yang harus dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang ada dalam dirimu, yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan malam ya'lam. Dia akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri. Dan dia akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi tugas kita apa? Ikhra saja.
melihat saja ke dalam sebanyak mungkin. Meniti ke dalam sebanyak mungkin. Pengalaman meniti ke dalam akan menghasilkan jawaban-jawaban atas semua keraguan dan pertanyaan kita sendiri. Disitulah kerennya belajar ilmu hakikat. Jadi sebetulnya belajar yang paling memuaskan adalah menemukan sendiri jawaban dari diri kita sendiri. Menemukan kebenaran dari diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan belajar. Jadi otomatis belajar yang sesungguhnya, tahu yang sesungguhnya, bukan membaca buku apa kata orang. Mohon maaf ya, kita belajar tentang agama, mohon maaf, kita banyak baca buku. Apalagi ada buku cerita tentang pengalaman seseorang, pengalaman pribadi. Ada orang yang mengalami pengalaman spiritual ditulis dalam bentuk buku. Kemudian kita membaca buku itu, hati-hati. Itu pengalaman beliau yang ditulis, bukan pengalaman kita. Paling kalau kita baca buku, sekedar menyamakan pengalaman kita sama atau tidak, atau konfirmasi. Tetapi jangan kemudian menjiplak semua. Seakan-akan yang dialami orang lain, dialami oleh kita. Yang luar biasa, pengalaman orang diceritakan jadi pengalaman kita. Itu kan aneh. Kita membaca buku tentang pengalaman pribadi seseorang. Kemudian kita baca diulang-ulang sampai hafal buku itu. Setelah itu apa yang dialami orang, kita bicarakan pada orang lain. Sama sekali kita tidak mengalami dan tidak berhak menceritakannya. Luar biasa. Itu sebabnya ya, di Quran Allah berulang-ulang mengatakan kul, kul, kul. Qul, katakan, katakan, katakan. Banyak sekali suruhan Allah untuk itu. Dan banyak orang yang kemudian secara awam menangkap kalau Allah bilang katakan, langsung dikatakan. Coba, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Dia ahad. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung mengatakan Dia ahad gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan Dia ahad kalau kita belum mengalami ahad? Bagaimana kita bisa mengatakan Dia ahad kalau kita belum memahami ahad? Karena kata-kata yang tidak berdasarkan pengalaman dan pemahaman, itu adalah kata-kata kosong yang tidak ada artinya apa-apa. Disinilah ada perspektif yang harus kita ubah dalam belajar. Mohon maaf ya, kita belajar Quran dari mana mulainya? Dari belajar bahasa Arab. Tertatih-tatih kita belajar bahasa Arab. Padahal sudah ada kan terjemahan Quran? Sudah ada terjemahan Quran? Sudah ada. Itu terjemahan Quran diterjemahkan oleh orang yang pasti mengerti bahasa Arab. Dijamin deh. Terus apa belajar itu harus memulai dari nol? Kan nggak mesti. Makanya Einstein mengatakan, ya, kalau ingin maju, belajarlah dari apa yang sudah dikerjakan orang. Einstein menemukan yang namanya fenomena efek fotolistrik dalam fisika. Kan tidak memulai dari awal. Belajar dari orang namanya Rutherford. Belajar dari orang yang namanya Bohr. Belajar dari orang namanya Wilson Sommerfeld. Belajar dari banyak orang. Belajar dari Max Planck. Belajar. Makanya beliau mengatakan, tidak ada yang berjasa di semesta ini.
Karena semua orang itu hanya meneruskan pekerjaan yang dilakukan orang sebelumnya. Dalam riset. Coba kalau kita belajar melihat jurnal-jurnal tentang riset. Kan jarang orang riset dari awal. Makanya ibu bapak mungkin pernah dulu bikin skripsi ya kecil-kecilan untuk S1. Pernah kan? Ya. Kan di situ ada saran. Saran itu adalah keterbatasan kita melakukan riset karena waktu dan dana. Dan biasanya saran itu dibaca oleh orang lain yang mau riset.